Halo, perkenalkan nama saya Putra Astika Anggarasari dengan NPM 2451011020. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang FDI. Apa sih itu FDI? FDI adalah singkatan dari Foreign Direct Investment, di mana yaitu investasi dari luar negeri ke suatu negara yang dimana investornya itu memiliki kontrol terhadap bisnisnya. Ciri-ciri FDI sendiri yaitu kepemilikan minimal 10%, ikut mengatur manajemen, dan bersifat jangka panjang. FDI ini berbeda dengan portofolio ya. Kalau portofolio itu cuma beli saham tetapi tidak ikut mengatur. Jenis-jenis FDI sendiri, yang pertama ada horizontal. Horizontal itu buka usaha yang sama di negara lain. Yang kedua ada vertikal, itu masuk ke proses produksinya. Yang ketiga ada greenfield, di mana membangun usaha dari nol. Yang keempat ada akuisisi, yaitu beli perusahaan yang sudah ada. Menurut teori Oli, yaitu ownership, location, dan internalization. Ownership sendiri itu punya keunggulan, location, negara tujuan menguntungkan, dan internalization lebih baik dikelola sendiri. Kalau tiga ini terpenuhi, perusahaan cenderung melakukan FDI. Masuk ke contoh nyatanya itu brand fashion Shein, di mana Shein itu brand fashion global yang memanfaatkan produksi di berbagai negara dan dengan biaya yang murah, lalu menjualnya secara global lewat online. Mereka melakukan investasi di rantai produksi dan distribusi di berbagai negara. Dampak positifnya itu ada efisiensi biaya dan harga murah. Dampak negatifnya itu isu tenaga kerja dan persaingan dengan UMKM lokal. Yang kedua, kita akan membahas tentang riset pasar internasional. Riset pasar internasional itu adalah proses untuk melakukan atau menganalisis data untuk membantu mengambil keputusan bisnis. Fungsinya untuk menilai potensi pasar, memahami konsumen, dan melihat kondisi ekonomi dan hukum. Ada juga 4 tahap proses untuk riset pasar. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pasar. Yang kedua, analisis lingkungan. Yang ketiga, ukur potensi pasar. Dan yang keempat adalah pilih lokasi. Dan ada juga riset sekunder, yaitu pakai data yang sudah ada. Dan ada juga riset primer, yaitu survei secara langsung. Contoh nyatanya sendiri yaitu aplikasi TikTok, di mana TikTok itu melakukan riset tiap negara dan tiap pengguna itu bagaimana. Di Indonesia itu misalnya penggunanya suka menonton video-video pendek, suka hiburan, jadi algoritmanya itu disesuaikan. Makanya konten yang muncul di tiap negara itu bisa beda-beda karena sudah disesuaikan dengan preferensi lokal. Yang ketiga, kita masuk ke materi mode masuk pasar. Jadi setelah melakukan riset, perusahaan itu harus nentuin cara masuk ke pasar internasional. Ada 3 cara. Yang pertama ada ekspor, yang kedua ada kontrak, yang ketiga investasi langsung. Kalau ekspor sendiri itu memiliki risiko yang lebih kecil. Kalau kontrak itu kerjasama, contohnya kayak franchise atau licensing. Kalau investasi langsung itu kontrolnya tinggi tetapi mahal. Dalam perdagangan internasional juga terdapat metode pembayaran. Yang pertama ada letter of credit, yang kedua open account, yang ketiga advance payment. Contoh nyatanya sendiri yaitu ada Mixu. Mixu masuk ke Indonesia itu dengan menggunakan franchise, jadi banyak cabang yang dibuka oleh mitra lokal. Makanya Mixu itu berkembang cepat karena tidak perlu membuka cabang sendiri. Yang keempat, kita masuk ke materi organisasi internasional. Kalau perusahaan sudah masuk ke negara, bagaimana sih cara mengaturnya? Jadi perusahaan internasional itu butuh struktur organisasi supaya operasionalnya rapi. Jenis-jenisnya ada struktur wilayah, struktur produk, struktur fungsi, dan matriks. Ada 2 tekanan utama. Yang pertama ada global integration, yaitu semua produk diseragamkan, dan yang kedua ada local responsiveness, yaitu disesuaikan dengan budaya lokal. Contoh nyatanya ada aplikasi Netflix. Netflix itu punya sistem global, tapi mereka juga bikin konten lokal di tiap negara. Contohnya di Indonesia ada film lokal, di Korea ada drama Korea. Jadi mereka tetap global, tapi juga menyesuaikan pasar lokal. Jadi kesimpulannya, bisnis internasional itu bukan cuma jualan ke luar negeri, tapi butuh investasi yang tepat, riset pasar yang matang, strategi masuk yang sesuai, dan organisasi yang kuat. Kalau semua itu dilakukan dengan baik, perusahaan itu bisa sukses secara global. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.